Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran kedua. Segera kita mulai pembelajaran kali ini. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita mengamati gambar cerita. Gambar yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat Pak Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Dan yang terakhir, gambar keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, berikutnya, apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Cergam atau cerita bergambar merupakan serangkaian gambar yang memiliki cerita dengan alur yang lebih pendek. Komik merupakan cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan, ditampilkan lewat urutan gambar secara khas dengan paduan kata-kata. Adapun pamflet merupakan sebuah informasi yang di dalamnya terdiri dari tulisan dan gambar yang umumnya dibuat pada selebaran. Cover atau sampul merupakan bagian luar buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Berikutnya adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang memiliki unsur jenaka. Dan yang terakhir adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar suatu objek dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi bacaan.
Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menemukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Langkah yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang terakhir, langkah yang ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar yang pertama adalah media alas. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Lalu yang kedua adalah media pewarna. Kalian bisa gunakan pensil warna atau cat air. Setelah kalian memahami tentang gambar ilustrasi, tugas kalian adalah membuatlah gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayanganku seperti yang telah dibuat Edo berikut ini. Sekarang, bukalah buku temamu di halaman 12. Cermati 3 gambar yang ada, lalu ceritakan rangkaian gambar ilustrasi di halaman tersebut menjadi cerita yang runtut, seperti yang dibuat oleh Edo berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan apakah kelinci bergerak? Ya, benar. Kaki merupakan organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Coba sekarang sahabat pintar amati ya hewan-hewan berikut ini. Seekor ikan memiliki organ gerak berupa sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor untuk menjaga keseimbangan saat ikan berenang di air. Organ gerak katak berupa kaki yang berselaput. Kaki katak yang berselaput berfungsi untuk melompat dan berenang. Organ gerak pada burung berupa sayap dan kaki. Sayap berfungsi untuk mengangkat, menggerakkan, dan mendorong tubuhnya di udara saat terbang, dan kedua kakinya untuk berjalan. Organ gerak ular berupa otot perut. Fungsi otot perut untuk membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Kadal mempunyai organ gerak berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan dan memanjat pohon. Organ gerak kambing berupa kaki. Kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, dari penjelasan tadi, kalian bisa mengisi tabel di bukumu di halaman 14. Kerjakan dengan teliti dan cermat ya. Sahabat pintar, kita lanjutkan sekarang dengan membaca teks di halaman 16. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain.
Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerak ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya, ikan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lain. Sedangkan kalimat pengembangnya, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Ide pokok pada paragraf kedua, ekor dan sirip ekor berfungsi mendorong gerakan ikan dalam air. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Paragraf ketiga, ide pokoknya, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air.